Oke, Bang Maci mungkin bisa diceritain hari ini agendanya. Ya, hari ini sebenarnya bukan full pemeriksaan ya, ini hanya untuk memberikan bukti-bukti tambahan ya, karena kita kan juga mewakilkan dari PT Tan Kosmetika Dunia, di mana tadi dari pihak Krimsus dalam hal ini yang menangani meminta legalitas dari PT, juga produk dari Tanskin apakah sudah ber-BPOM, dan juga tambahan-tambahan untuk keterangan yang untuk bahwa produk Tanskin ini sudah legal seperti itu dan terdaftar seperti itu. Apa aja yang tambahin selain itu ada? Ya, dari tadi juga kan kita juga telah memberikan bukti-bukti dari screen recorder, dari screen capture, dan ada beberapa bukti yang dari saudari terlapor yang diduga telah dihapus oleh saudari terlapor ya. Itu juga kita telah mengamankan bukti-bukti tersebut dan kita serahkan kepada pihak yang full udah kita juga serahkan tadi seperti itu. Untuk pemeriksaan nantinya akan dipanggil lebih lanjut gitu. Mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari Tadi sih hanya menyerahkan bukti-bukti tambahan, karena kembali lagi kita melaporkan kan mewakilkan dari badan hukum yaitu PT ya, dan diwakilkan oleh direktur juga dari Ibu Jill Gladys gitu. Itu. berapa lama prosesnya mungkin? Ya, nanti kita tunggu surat panggilannya ya. Kalau tadi kan hanya untuk melengkapi dan penambahan bukti-bukti saja gitu, terkait legalitas dan PT dari PT yang kita wakilkan. Jadi kalau ada dari pihak sana mediasi bersedia? Ini kan masih awal ya, masih terlalu dini. Kita pun juga masih menunggu surat panggilan untuk pemeriksaan, dan kita juga tadi sudah lengkap bukti-buktinya. Tinggal ditunggu dari panggilan dari pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi mengikuti proses ya, Bang? Mengikuti proses dan sesuai alur saja, dari tahap penyelidikan mungkin nanti ke penyidikan atau nanti ada mediasi gitu. Tapi sampai saat ini untuk mediasi belum terbuka? Ya, belum ada permintaan juga ya, kita ikuti saja alurnya. Kan memang nanti yang dipanggil langsung dan pertama itu kan dari pelapor untuk klarifikasi seperti itu. Cici berarti ini benar-benar diseriusin banget ya, bisa dibilang seperti itu, karena kan kemarin Cici bilang masih menimbang-nimbang karena usia si M ini terlapor ini masih 18 tahun. Berarti dengan proses yang sekarang Cici laksanakan berarti benar-benar diseriusin banget. Soalnya kemarin kita udah mencoba kasih kesempatan kan untuk setidaknya ada permintaan maaf lah, tapi nggak digubris dan nggak ada dari pihak sana, nggak ada sama sekali usaha untuk membuka lah omongan ke pihak Tanskin atau aku sendiri. Jadi malah somasi datang 2 kali kan, jadi mau nggak mau ini memang sekarang sudah saatnya kita mengambil langkah hukum. Sebenarnya apa sih Ci tujuannya? Apakah ingin memberikan efek jerah atau seperti apa Ci? Ya tujuannya lebih ingin memberi efek jerah sih. Betul. Bang, tapi belum masih terbuka pintu maaf ya Bang ya? Sejauh ini sih belum ya, karena ini juga kita kan sudah dalam ranah kepolisian. Berarti ya kita harus mengikuti proses dan prosedur dari kepolisian. Kecuali sebelum kita membuat laporan dari pihak dari terlapor pun sudah ingin bermediasi, sudah meminta maaf, karena ini sudah prosesnya sudah lanjut ke ranah hukum, ranah dari kepolisian sudah membuat LP, ya berarti kita harus mengikuti pemeriksaannya gitu, rangkaian yang secara mutlak itu seperti itu. Berarti tunggu berapa hari lagi Bang akhirnya harus ada pemeriksaan LP? Setelah tadi memberikan bukti-bukti tambahan dan dirasa cukup, nanti ya kita tinggal nunggu surat panggilan seperti itu. Biasanya waktunya seminggu setelah ini atau gimana? Ya bisa jadi seminggu setelah itu.
undang-undang yang dikenakan mungkin Bang, pasal Undang-undang yang dikenakan itu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008, dan juga pasal 310 311 KUHP. Dan, itu kita undang-undang hukum pidana ya. Sih kalau boleh jujur capek nggak sih mondar-mandir karena kan 3 hari berturut-turut ya ke Polda. Capek banget. Ini kan juga dari jam 11 ya tadi, jam 11. Terus juga kemarin juga yang pertama kali kan kesini ternyata masih banyak berkas yang kurang, harus balik lagi ke sini lagi. Kemarin juga dari sini harus preskon lagi, klarifikasi. Capek banget sih itu. Tapi sudah dipastikan bahwa Tanskrin itu ada ininya, semua sudah lengkap ya. Izin semua tadi dari semua udah dipastikan lengkap. Semua produk kita per SKU-nya semua udah ada BPOM, ada sertifikat halal. asli ya Ci, tidak ada manipulasi atau Asli pasti bisa dicek kok. Ada nomor BPOM-nya, kalau dimasukin sendiri juga bisa langsung dicek kok. ya, kita menunggu juga tuh dari terlapor kalau misalnya dari breakout disangka itu dari produk klien kami, ya dia yang harus membuktikan. Siapa yang mendalilkan, ya mereka yang harus membuktikan gitu loh, kan asas hukum pidana gitu. Jadi kita tunggu saja apakah hasil dari breakout atau kerusakan dari wajah tersebut berasal dari produk klien kami. Itu dibiarkan dari pihak terlapor nanti membuktikan seperti itu. kan dibilang kemarin ada mengalami kemerosotan ya. Itu mungkin sekarang masih merasakan dampak itu kah, atau seperti apa, atau sekarang mungkin lebih membaik? Sekarang masih angkanya nggak bisa aku sebut ya, tapi memang masih ada sih. Jadi produk skincare-nya tuh menurun. Kita kan ada produk-produk lain kan, merchandise-nya yang naik, skincare-nya turun banget. Produk skincare-nya yang merchandise seperti pouch, cermin gitu ya, penjualannya justru masih ada sampai sekarang. Nanti saat pemeriksaan kita akan tambahkan bukti-bukti yang terkait dengan kerugian. Iya. Nanti biar penyelidik apakah bisa menemukan atau juga bisa menambahkan pasal 36 Undang-Undang ITE yang menyebabkan kerugian akibat dari postingan tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Ci. Bang Maci.